المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. سيدنا الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمحترمون رحمكم الله، والحاضرات والمستمعات والمحترمات rahimakumullah. Yang memuliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Jami Al-Ihsan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ketinggalan para pengurus masjid beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam rangka membangun rumah Allah dan melaksanakan dakwah syiar Islam di dalamnya. Alhamdulillah, pada subuh yang ke-13 ini kita kembali disehatkan badan, diringankan langkah guna sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita tunai sabulanan. Pada pertemuan kali ini saya akan membuka dengan satu surah. Surahnya namanya Al-Fatir ayat 29. Ulang bahari membaca ayat ini, insyaallah bila cangkal pegawai sugih, insyaallah. Nang kada cangkal pegawai pun sugih juga. Artinya dicukupkan rezekinya oleh Allah. Berkaitan dengan bulan Ramadan, belum teringat sebuah riwayat yang ditulis oleh seorang pujangga yang terkenal, yakni dan juga dia seorang sufi, namanya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengibaratkan orang berpuasa itu adalah tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati tangga pertama, 10 hari pertama
sudah kita lewati. Sekarang kita masuk tangga yang kedua, dan nanti terakhir tangga yang ketiga. Sinilah penentuan nanti. Tangga pertama kita lihat masjid hibah, tak keluar sampai ke jalanan. Orang lewat aja ada awak mohon maaf tulisannya ada. Lagi melaksanakan kegiatan keagamaan. Apakah tulisan itu bertahan? Tak pinggir tulisan-tulisan. Mulai yang 10 pertama ini sudah berkurang. Nah, inilah fenomena ibadah di tempat kita. Berat yang namanya istiqomah. Jalaluddin Rumi menceritakan, menjadi bahasanya paling nyaman bahasa Banjar inilah. Kalau pemalas itu bahasa Indonesia, bahasa Banjar itu apa? Pengoler. Gimana mulai bahasa pengolernya? Dan ini bukan pengoler lagi, raja pengoler. Tapi kolernya ini beda loh kita. Kalau kita ini kolernya sebujuran. Koler beliau ini, dia tidak mau bekerja, tetapi selalu meminta dan beribadah kepada Allah. Masjid 5 waktu dia tampil. Ngaji Quran tidak pernah ketinggalan. Buka puasa ada terus nih, karena ada sigawian. Kadang nanti di sini aku bubur ke hari ini apa? Yang penting aku buka puasa. Tadi sini pulang sahur, di mana orang ada sahur. Di sini sahur. Ada berapa sahur saya datang sini untuk. Nah. Apa permintaannya? Hebat permintaannya. Dulu mengibaratkan. Tapi ini etibar lah. Jadi biar kalau menggunakan bahasa cerita ini jangan langsung bahasa yang nyata. Ini etibar. Dia berdoa siang dan malam, sholat, tahajud, tarawih, qiyamul lail, sholat tasbih, sholat apapun dikerjakan. Satu permintaannya yang hebat. Ya Allah, Engkau telah mengutus orang-orang kaya, dan orang-orang kaya itu mati. Limbahnya mati, dia meninggalkan harta. Hartanya tertimbun di dalam tanah. Apa ngaran hartanya ini? Harta? Harta sahani ini. Harta ketua masjid kedua. Yang ada populer namanya harta karun. Ya, kalau bukan durhaka ini, tetap dicari. Mana hartanya jadi rumahan kita, harta karun. Berdoa dia sepanjang hari, semingguan berdoa, sebulanan berdoa. Ternyata Allah mengabulkan doa orang. Suatu malam dia bermimpi. Bermimpi bertemu dengan seorang malaikat yang sangat ramah dan penolong. Apa nama malaikatnya? Ibu tahu malaikatnya, Bu? Ibu tahu ya, Bu, misalnya. Malaikatnya bernama Hatib. Lain Khotib, lain Hatib. Malaikatnya Khotib setiap minggu itu. Dia hadir di muka ada orang malaikat. Hatib ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong orang-orang yang sengsara. Jadi biar jangan khawatir, yang sengsara, yang beribadah. Menurut Jalaluddin Rumi ini akan datang seorang malaikat namanya malaikat Hatib. Datang Hatib menemui si fulan ini. Dalam cerita itu ada disebutkan namanya. Tempatnya di Rumi ini maunya siapa karena? Ujar Hatib, wahai fulan, apa permintaanmu kepada Allah? Ujar si fulan, ulun ini hendak minta harta sedikit saja, harta karun.
intan. Harap banget ini mau minta tanah, minta apa intan ya, harganya ya kesalahannya lah menghasil 25 miliar. Anak 1.000 miliar kan? Nah ini kan bisa. Nah jadi kita udah menganggap mahal dulu. Kisahnya kita apa aja dasar aja. Ujar Hatib, ikuti aku. Naik engkau ke sebuah bukit dengan tanda A, B, C, D. Bawa nanti busur, bawa anak panah. Kau lemparkan busur tersebut, jatuh anak panah itu, disitulah harta karun itu. Bah, anak-anak sufi, jangkal, pada mulai orangnya, gara-gara harta karun aja. Berjalan ke sebuah bukit tadi, dimainkannya anak panah. Jadinya tadinya takut dong si Hatib kemana menembakkannya? Ke utara kah, ke timur kah, ke selatan kah, ke atas kah? Lalu berinisiatif. Nah ini mungkin yang paling manjur nih ke arah kiblat. Katanya di daerah Kudus ini jangan kita memanah orang di sebelah situ membahayakan. Nah, dipanah sih gugurlah anak panah tadi, digali. Pada lama hari menggali. Padahal dicari itu si gigi. Paling-paling kan kalau kabul itu sekali putar aja kelihatan. Kayak orang mendulang dia. Ternyata pada tengah hari sudah melihat dia. Timbul pulang pikiran. Salahnya kiblatnya, membelakang kiblat pulang, tembak pulang. Akhirnya utara, timur, barat, selatan terputar, bulat berubah. Yang runtuh jalan itu gara-gara tabuk terus loh, ada D-nya. Nah, tapi di sini gak ada orang, ada panahnya. Akhirnya kembali lagi ke masjid, berdoa lagi. Saya siap. Pertama hari sudah hari-hari, ya Allah berdoa ulang. Turunnya saudara Palu Balana, keliling sudah timur, utara, barat, selatan, turun, putar, tidak ada harta karunnya. Mimpi pulang, datang Hatib. Dalam ceritanya Hatib ya, malaikat ini dibantingnya, dikacap dari penghulu, kisahnya lah penghulu memikirkan kisahnya repot banget awalnya. Akhirnya dia Hatib apa? Ikemaman palamu. Ikannya Hatib ketemu sudah benar. Undangnya nata paru likir sudah keliling sampai runtuh gunungnya nanti ada kulihat udah negara harta karunnya. Nah ikan nih ada pemahaman. Makanya mengaji ilmu bujur. Dengarkan dulu aku di sawal. Ujar aku bawa anak panah, bawa busur. Ini tempatnya, gugurkan. Terus nyuruh melempar. Oh, nah itu kan. Lalu berdiri, digugurkanlah anak panah. Ternyata ada sampai sejengkal dapat harta karun. Paham lah yang bisanya. Salah paham juga nih. Yang nggak paham akhirnya udah salah paham lagi. Ini ibarat orang berpuasa. Pertanyaan dulu, nang pengoler itu siapa? Itu adalah hawa nafsu kita. Dia selalu menuntut dan menuntut. Jangan kayak ini masih kawan aman. Sigarnya, ini mau orang bimang dadaan. Naik dengan jam 10, berkurang sudah kadarnya. Ini perlu pertolongan Hatib. Petunjuk itu perlu. Busur dan anak panah hati-hati. Melihat nangka pun mantap. Dia rasa nyaman aja. Ini anak panah lagi. Hati-hati. Busurnya apa? Busurnya adalah 3. Pertama, syaitonnya. Setan dulu dirantai. Bulan puasa tidak mungkin mengganggu kita. Setan yang itu bujur. Setan yang di sini. Nah, itu mengharap
Jadi hati-hati ya, jaga jarak bahimia. Imbul lagi sab'iyah, umat yang puasanya, kebuciak di dalam yang tiga. Syaitania, bahimia, sab'iyah. Ini sudah kunci sholat subuh. Jaga, jangan sampai lepas sampai nanti menjelang maghrib. Perjalanan kita masih panjang. Kemudian apa intannya? Intan itu adalah iman kita. Apabila pian mencari intan itu di luar diri pian tidak akan dapat menemukan intan itu. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai ke tujuannya. Semoga kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara. Jadi orang berpuasa itu memelihara diri. Dengan apa memeliharanya? Al-Fatir berbicara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Pertama, makanya bulan Ramadan isi dengan membaca Al-Quran, baik serohanan di rumah ataupun tadarus. Tadarus ini kan rame, ada yang nyari, ada yang laju, ada yang agama, ada juga yang mandam. Terus mau ngaji, kalau sehat kalau ngaji, kita harus semalam esok kayak ulang. Kayaknya bisa ngaji sih. Enggak hadir benar sih dia nyamper kita kalau berkerja pahala juga dapat. Syukur itu ini yang mau datang ke masjid. Kemudian apa? Wa aqamus shalah. Orang yang mendirikan salat. Wah, kita alhamdulillah puasanya rajinan banget. Rasanya di luar pada puasa lebih rajin kita kan. Ramadan mendengar pahalanya banyak. Wah, rajinan kita. Tarawih, tapi tarawih ini tergantung nama milik. Ada yang ekspres, pak baju apa, bingung juga lah yang mengartikan tarawih itu. Tarawih itu istirahat, artinya harus kembali lagi. Makanya orang dahulu itu disenangi dengan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik 8 rakaat ataupun 20 rakaat terserah ya. Tidak ada batasan sebenarnya. Kenapa jadi berjamaah? Nabi tidak mau berjamaah supaya semangat, supaya kami mesti musola hidup. Jadi tidak semalam yang ada sepetik bergoyang banjar bukaan menjelang buka puasa ya ulang 2 kali. Hanya dan soalnya bertigo aja. Awal mula ada upload di WA goncangan bumi. Artinya apa yang berbahaya itu goncangan batin kita ketika kita menghadapi bisikan hawa nafsu. Makanya waqamus shalah, jangan sempurna sembahyang kita. Apalagi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Jadi bulan puasa ini kita harus menginfakkan, membukakan orang puasa. Tapi jam maghrib, siang tengah hari dan yang membuat puasa jangan kawan makan jangan, maksudnya ini membukakan puasa sesuai kemampuan kita. Ada kelebihan harta, ulun dulu 1 pak ayat kurma, ulun dulu 1 blek susu, ulun dulu beras. Malamnya tadarus, kita infakkan sebagian harta
juta rupiah gawe terus orangnya. jangan disambat pada asalnya itu tadi menggawe kawan-kawan. Ini nangkali juga manusia yang ketanggungnya. Kemudian itulah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kita berinfak itu tidak pernah rugi sebenarnya. Harta kita selalu bertambah. Dan alhamdulillah di masjid, di mushola, di mana saja kita singgah, kita musafir, kita buka puasa, masjid tempat ibadah wadah kita itu selalu memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa. Kemudian Syekhul Akbar Ibnu Arabi menambahkan di dalam puasa ini ada dua yang kita teladani. Yang pertama wiqayah, kita mengawinkan dua sifat Allah. Pertama, Allah itu jalal. Yang kedua, Allah itu jamal. Di mana perkawinannya, di mana pertemuannya, di mana kemesraannya? Karena ibadah puasa mengawinkan dua bentuk, lahiriah, batiniah. Lahiriahnya kita tidak boleh makan dan minum. Batiniahnya kita berperang melawan hawa nafsu. Bayangkan puasa ini dia ibadah yang paling murah, dan dia disebut dengan tarki, menahan. Makanya al-imsak, imsak itu menahan, berhenti. Kalau bahasa Arabnya berhenti, tidak boleh lagi. Di mana titiknya? Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Paham ya? Bunyi anak makan semua sumpah. Boleh gimana deh? Ini fajar kadzib baru lagi peringatan. Nah, mana guru? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Kayak apa guru sudah tersumpah? Nyawa juga ya, mengatur waktu. Jadi jedanya kurang lebih beberapa menit. Kalau dulu itu ada di setengah menit beberapa bacaan lembar Al-Quran. Jadi Nabi ini hebat, lembar Al-Quran berapa menit ya, maksudnya. Makanya al-imsak, bertahan itu tidak boleh lagi ditutup pintu. Nah itu juga kan kita sudah habis, nanti ditutup oleh Allah dan Allah lagi. Apa yang mau kita ucapkan? Tinggal pengakuan kita saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa ini termasuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Ibnu Arabi menyatakan wiqayah, orang yang mampu memelihara. Makanya guring orang puasa itu ibadah. Kualitas hadisnya diperdebatkan karena macam-macam orang menerjemahkan. Karena kayak gini guring aja sudah aja. Bila ibadah juga habis subuh guring, bangun tengah hari mandi sunat guring pula, sore guring pula, malam guring pula, sahur aja kamu tarawih ya. Maksudnya guring orang ibadah itu ketika dia dalam perjalanan yang letih. Memang guring orang puasa juga iman itu kan lawas juga. Kisahnya lawas tuh. Oh, perasaan sudah maghrib, hanya 10 menit. Kenapa kita puasa dengan iman? Kalau kita isi baca Quran, malam baca Quran, siang kita bekerja. Dan alhamdulillah bekerja juga dapat diskon. Biasanya jam 7:30, jam 8 masuk, kulit jam 3. Bayangkan hebatnya sudah puasa dan berkahnya. Nanti mana pengen buka puasa silahkan, Sobat Banjarmasin. 224 masjid pilih biar. Nak berapa kali? Kalau Ihsan hanya 5 kali buka puasa silahkan. Sultan Suryansa keliling biar situ. Sabila mau ganti ada. Nak buka puasa pada masjid Litung.
Kalau udah mau puasa, kalau kelihatan musik kita mana cari? Masjid Pahumpai coba ya. Nah, masjid apa jangan kanon ada kelihatan masjid Pahumpai. Tadi nungkumpai ada kelihatan. Ini bahasa Melayu coba ya. Setelah wiqayah, mampu kita pertahankan wiqayah. Kata Ibnu Arabi apa? Takhalluq. Nah, ini yang berat. Takhalluq itu meneladani sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya, apa caranya? Kuasai akhlak Allah. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah memberi makan, memberikan konsumsi kepada kita, tapi kita makan. Sama kita memberi makan orang, kita bangga harta titipan Allah, kita bagi-bagikan. Ada berbagi takjil, ada juga istilah kalau orang Sunda menyambat ngabuburit. Orang Banjar katanya apa? Basambang. Itu yang diartikan ngabuburit bahasa Banjar. Nah, ya kok bilang itu jadi yang lain. Maksudnya itu budaya. Kalau orang-orang kita ini hebat budaya. 21 udah tidak ada budaya lagi pada damaran. Hilang dari damarannya ember dan lagi lampu. Alhamdulillah ya dulu ya pada ada ember udah hangit ya. Lampunya habis. Bandak kali. Ada yang bentuk kapal, ada yang bentuk bintang bulan. Ini lagi sudah ya. Ada tamlong, kertas minyak. Itu terdapat lagi nih. Jadi di daerah sungai mungkin masih ada tamlong itu. Apa hebatnya budaya itu? Bukan hanya malam itu kita mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar intannya sebagaimana cerita Jalaluddin Rumi tadi dalam batin kita. Bila kita mampu menaklukkan nafsu kita, itulah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takhallaqu bi akhlaqillah, lalu tampilannya menjadi tahaqquk. Ini luar biasa kita tadi. Makanya ada tahalli, ada takhalli, ada tajalli. Jadi jangan sampai nanti disinggung juga hadisnya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini hadis yang keras juga. Berapa banyak orang yang berpuasa, apa yang didapatkannya? Kecuali lapar dan haus. Ada juga dalilnya lagi. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu was-sahur. Berapa banyak orang yang sholat malam, apa yang dia dapatkan kecuali lapah lawan uyuh. Berapa kali menguap terus bayang. Perlu di sini aman aja lah, tartil, sedang aja lah bacanya. Jangan tuh lagu-lagu kasih kawan. Memangnya di Bukhari aja baik. Semalam ada sempat menempatkan seorang dai dari Mesir. Sempat berbulan-bulan berpikir bulan dia. Ada 10 titik kemarin. Karena berpikir di sini semalam banyak dari kebanyakannya. Jadi Mesir Sultan Suriansa ada beberapa titik. Itu dia membacakan 7 qiraat. Dia membaca Fatihah, hanya membaca, bilang saja. Tapi jangan dituruti dari ilmunya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qiraatnya lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti ilmunya jangan menepati. Jadi imam sekali mendengar waktuha, waktuhe. Sebenarnya itu he-nya wallaili idza yaghsha. Kalau tahu ilmunya jangan. Itu Syekh Abdul Qadir, beliau dari Mesir. Jadi membaca ada 7 qiraat. Kalau kita qiraat Ibnu Habash. Jadi Ibnu Habash itu yang
ada Qiraat bin Warash. Jadi bukan Pak Waras bahasa Banjar lah, ini nama orangnya. Jadi kalau membaca itu yang murattal 3 nafas lah. Kalau kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. Nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Jangan laju bingung itu di mana yang ambil qiraatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Satu menit, patah tinggal. Itu sudah menyalahi daripada definisi tarawih. Merusak nanti ibadah kita. Orang luar melihat, ya orang Islam itu ibadah. Jadi hati-hati. Jadi ambil yang sedang. 8 rakaat boleh. 20 rakaat boleh, serah. Makanya dianjurkan di rumah santai, duduk, minum, boleh. Karena kita siang sudah beribadah, puasa, malam kita istirahat. Apalagi baca Quran 1 juz, 1 bulan kita khatam. Ini nanti wiqayah dan juga takhalluk dapat kita raih. Insyaallah puasa kita akan mampu mengetuk pintu ar-rayyan nanti. Pintu rayyan itu akan menilai puasa kita. Dia rindu orang-orang yang berpuasa, makanya dihususkan pintunya ar-rayyan. Mudah-mudahan di hari yang ke-13 pada puasa kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segera sifat ihsan bisa terwujud dengan kepedulian sosial tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah merupakan kekurangan pribadi. Dari kuliah subuh ini kita ambil 2 kesimpulan. Yang pertama, orang yang berpuasa dia akan mendapatkan wiqayah. Dia mampu memelihara dirinya dari hal-hal yang rusak dalam perjalanan ibadah puasa. Yang kedua, dia mampu meneladani sifat Allah. Allah itu selalu memberi makan kepada makhluknya, namun dia tidak pernah makan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, salah khilaf mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi ya nasta'in bis-siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya nuras samawati wal ardh, ya jamalas samawati wal ardh, ya imadas samawati wal ardh, ya badi'as samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya sariqal mustasriqin, ya ghawsal mustaghisin, ya muntaha rahmatir raghibin, wal mufarrija 'anil makrubin, wal murawwiha 'anil mahmumin, wa mujiba da'watil muqtarrin, wa kashifa as-su'i wa arhamar rahimin, wa ilahal 'alamin, manzulun bika kulla hajatin liqawli hajatina ya Allah fi jama'ah masjid al-Ihsan ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وملائكته يصلون على